Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk bacaan kali ini judulnya adalah Tahun Kuda Api, tahun 2026-2027 kamu ya. Kita lihat di sini berarti bacaan dari ya kalau mau dilihat kurung waktunya dari Imlek tahun ini sampai nanti Imlek berikutnya ya. Gitu. Jadi ini Tahun Kuda Api, pergantian dari kemarin itu Tahun Ular Kayu. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan semesta bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Nah, ini ada 3 pilihan atribut mainan ya, dan atribut ininya nanti aku jelasin. Kamu bisa pilih aja sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana. Boleh lebih dari satu kalau kamu memang ketarik ke lebih dari satu. Ya yang pertama ini. Ya, aku nggak bisa angkat ini mainannya karena dia lumayan ringkih ya. Jadi kelihatannya seperti ini, dan di sini ada ornamen tambahannya kipas ya. Ini kayak kalau apa artinya lebih kayak ke kipas yang membawa keberuntungan, rezeki gitu ya, seperti itu kurang lebih ya. Lalu yang kedua di sini mainannya seperti ini ya. Lalu ininya ornamennya ini ya, hoki dan rezeki, cuan ya. Oke, yang kedua. Lalu yang ketiga mainannya seperti ini ya. Lalu ornamennya kipas yang bentuknya seperti ini. Ini mungkin kalau mau diartikan ya ini ya lebih kayak ke apa yang kamu harapkan akan terkabulkan, seperti itu ya. Aku aminin aja nih. Nomor 3 ya, itu. Jadi silakan dipilih aja sesuai dengan intuisi kamu memilih yang mana ya. Kalau yang kamu pilih misalkan kamu rasa seperti kurang cocok untuk kamu bisa coba pilih yang lain, boleh-boleh aja. Ada kalanya salah menarik intuisi bisa terjadi. Oke ya, langsung aja ke bacaannya. Semoga kalian bisa enjoy, semoga ini bisa bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pesan bekal kalian untuk setahun ke depan. Dan kita langsung mulai aja. I hope you guys enjoy the reading. Terima kasih banyak. See you. Halo pal nomor 1, bagi kalian yang memilih atribut mainan yang ini sama ornamen kipasnya ya, ini akan menjadi bacaan untuk kamu yang judulnya Tahun 2026-2027, Tahun Kuda Api ya. Berarti ini akan timeline-nya dari Imlek tahun ini ke Imlek tahun depan ya, Tahun Kuda Api. Kita lihat ya di sini pal nomor 1, kalian memilih ini. Lalu ini Molly ya. Lalu kipasnya yang ini ya, ini kipas rezeki ya. Seperti itu, kurang lebih artinya seperti itu ya. Ya, jadi di sini kan ada gambaran orang kayak si Molly-nya ini kayak dia lagi jualan. Sorry, aku nggak bisa angkat takut copot. Ya, ini kayak dia lagi jualan snack-snack ini ya, Asian snacks gitu yang aku lihat di sini ya. Oke, kita lihat ya. Ini aku geser karena ini kebesaran. Oke, ini kipas, ini menandakan ini bacaan pal nomor 1. Kita langsung masuk aja ke kartu-kartu kamu. Pal nomor 1. Tahun Kuda Api kamu bagaimana? Aku doa sebentar. File nomor 1. Oke. Kita ada Fire Red, Metal Bird. Ya, ini nanti aku jelasin. Kita keluarin dulu aja kartu-kartunya. Oke, Metal Horse. Kita ada Wood Rabbit. Fire Dog, Earth Monkey, Water Snake. Satu lagi, Water Rabbit. Oke, pal nomor 1. Oke, di sini ada beberapa sio yang muncul ya. Jangan terlalu terpatok sama ini, tapi ini hadir. Jadi kalau ini kamu, harusnya pesan ini akan lebih resonate lagi untuk kamu, ya. Di sini ada sio tikus,
ya. Sio tikus, khususnya lebih spesifik lagi tikus api. Sio ayam, lebih khususnya lagi ayam logam. Kuda logam. Kelinci kayu. Anjing api. Monyet tanah. Ular air. Dan kelinci air. Ya, kelinci keluar 2 kali di sini. Ya, jadi energi kelinci di pile nomor 1 cukup strong. Ya, ada yang mungkin resonate-nya ke sionya doang, mungkin elemennya nggak matching, nggak apa-apa. Kalau matching pas sio kamu plus elemen kamu di sini, ini tentunya akan lebih resonate, lebih strong lagi untuk kamu ya. Intinya ini petunjuk-petunjuk tambahan aja untuk resonansi pesannya. Kalau yang aku lihat di sini untuk pile nomor 1, tahun kuda api ini akan membawa seperti sesuatu yang fresh ya, light and shadow. Kalau di sini aku lebih ngelihatnya ini seperti matahari mau, sebenarnya ini kayak matahari mau keluar sih yang aku lihat ya, lebih ke situ, karena light and shadow ini ngomongin tentang kontrasnya antara tahun yang lalu sama tahun yang sekarang. Mungkin cukup berasa, tapi konteksnya secara positif. Aku ngelihatnya seperti momen-momen dari gelap menjadi terang, dari kesulitan menjadi penuh berkah. Maksudnya berkahnya lebih kebuka lagi. Mungkin kemarin-kemarin ini kayak melewati pelajaran-pelajaran ya, karena di sini dia di kartu ini dia ada cerminnya. Tapi di dalam kartu ini pun juga si wanitanya tidak berhadap lagi sama dirinya dia sendiri di cermin ini. Dia udah mulai ngelihat ke arah sebaliknya gitu ya. Dan di sini dia megang, aku nggak tahu nih ornamen lagi yang ada seperti burung meraknya. Dan dia seperti memakai gelang-gelang emas ya, seperti itu. Dan di luarnya pun banyak bintang-bintang seperti ini. Dia memakai cincin-cincin jewelry juga seperti itu. Ini melambangkan rezeki kalau yang aku lihat. Maksudnya energi aura yang menarik rezeki yang sangat kuat ya. Nomor 1. Dan kudanya keluar di sini. Ini tahun kuda api ya, meskipun ini bukan kuda api, ini kuda logam. Tapi kalau si kudanya keluar di bacaan kamu, berarti sebenarnya harusnya tahun ini cukup membawa perubahan-perubahan positif untuk kamu, pile nomor 1. Ya, ornamen yang kamu pilih juga kan kipas pembawa kipas rezeki seperti itu. Iya, jadi aku ngerasa di sini si kudanya ini dia kuda logam, tapi ada seperti elemen cahaya juga di dalam dia ya. Karena kan ini kelihatan si hatinya menyala gitu ya. Nah, ini yang aku lihat lebih kayak semangat yang bener-bener terbakar dari dalam batin, dari dalam hati. Apapun lessons atau pelajaran-pelajaran kehidupan yang kamu udah lewatin kemarin-kemarin itu sudah. Aku ngerasa ini kayak kamu sudah membawa bekal-bekal pelajaran tersebut dan kamu udah siap untuk ngerjain sesuatu, untuk memulai sesuatu, untuk membawa kehidupan baru kamu sendiri gitu loh. Yang aku lihat bahkan sampai ya kalau mau dibilang perubahan ini sangat mendalam ya, dari bagaimana mungkin kamu memandang diri kamu sendiri, memandang kehidupan secara keseluruhan ya, perubahan perspektif mindset kamu tuh sudah sangat besar karena kamu sudah melewati pelajaran-pelajaran ini kemarin. Ya, jadi ini lebih kayak it's time for you to shine. Ini saatnya kamu bersinar di tahun ini. Pile nomor 1. Ya, nih dari gelap menjadi terang. Ada kalau matahari kebuka seperti ini nyala, itu memang ya saatnya kamu bersinar. Nah, ini kita punya kelinci di kartu kelinci ini. Follow your curiosity. Berarti aku ngelihatnya di tahun kuda api ini tentunya dalam bidang kreativitas atau mungkin bukan pencarian sih, lebih kayak kepenemuan bakat yang sebenarnya ya, atau nanti kamu akan penasaran banget sama sesuatu yang kamu pengen kembangin, kamu pengen pelajarin di tahun ini tuh ada banget pile nomor 1 ya. Jadi kayak energi keponya kamu tuh lagi keluar ya, tapi bukan kepo untuk sesuatu yang nggak berfaedah atau sesuatu yang buruk, tapi ini lebih kayak ke kok aku pengen belajar ini, aku pengen kenal sama orang ini, aku pengen belajar sama orang ini, aku pengen coba bisnis ini, gitu-gitu seperti itu. Ya, jadi ada kayak keberanian, semangat untuk mencoba hal-hal yang baru, hal-hal yang fresh. Ya, itu kalau dari rezeki. Kalau dari segi love life, mungkin juga ada, aku ngeliatnya seperti itu. Mungkin kalian yang single, mungkin kayak, aku kayak ngerasa udah lebih utuh, udah lebih semangat untuk kayak mencoba lagi mungkin peruntungan aku di dalam percintaan seperti itu ya, gitu. Itu yang aku lihat sih.
Aku ngeliat power nomor satu ini, ya lagi-lagi energi di mana kayak kalian udah semakin dewasa dan bijaksana itu kelihatan di sini ya. Karena di sini kita punya redefine your boundaries. Ya jadi boundaries ini ngomongin tentang batas-batas. Kamu udah tahu bagaimana membatasi diri, membatasi orang lain, membatasi energi-energi yang di luar kamu sehingga itu tidak mengganggu kamu lagi. Mungkin tahun kemarin banyak banget yang melewati situasi-situasi di mana kayak kamu kehilangan situasi atau orang atau uang atau apapun itu, tapi itu sebenarnya memang udah tidak lagi selaras dengan energi kamu. Semua ini mau digantikan dengan yang lebih baru, power nomor satu ya. Dan ternyata semua pelajaran-pelajaran itu sebenarnya membawa kamu untuk ngerti dan paham bagaimana mempunyai boundaries yang sehat, batasan-batasan yang sehat. Makanya kan di sini si anjingnya ada di dalam pagar nih. Ibaratnya nggak boleh ada yang ngelewatin pagar ini. Saya yang punya rumah ini, saya yang punya pagar ini, nggak boleh ada yang lewatin pagar ini. Jadi kayak kamu tuh lebih kayak memprotek dan merespek diri kamu dengan lebih baik. Ternyata pelajaran hidup kamu tuh kemarin juga ada yang ini, ya. Nah ini dibilangnya you can move mountains. Beneran power kamu, kekuatan kamu, power nomor satu di tahun kuda api ini lagi gede banget, ya. Bahkan di sini besar, seolah-olah gunung aja bisa kamu geser gitu. Nomor satu ya. Jadi kamu harus percaya sama kekuatan kamu percaya sama diri kamu bisa mencapai apa yang kamu ingin capai di tahun kuda api ini ya. Semangat lagi ke sana, jangan takut dengan kayak nanti bakal ada halangan ini atau challenge ini. Challenge segede gunung ini aja kamu bisa geser, jadi kamu nggak usah takut ya gitu. Power nomor satu. Nah di sini dibilangnya access your inner knowing. Seperti aku bilang, power nomor satu ini akan ada semacam kesadaran di dalam talenta, skillnya lagi, kemampuannya lagi. Dia tuh akhirnya bisa seperti apa, cocoknya ngapain gitu-gitu loh. Seperti itu kayak pemahaman tentang ini atau kesadaran tentang ini akan besar banget di tahun kuda api gitu. Jadi kayak kamu udah kayak di sini ada angka 8, mungkin angka 8 bisa menjadi petunjuk untuk kamu atau mungkin bulan 8 ya. Di sini ada soalnya sangat-sangat clear, dan access your inner knowing di kartu ini cuma ngomongin di mana beberapa dari kamu mungkin udah ada yang ngerasa nih, kok kayak tahun ini kayaknya mau muter ya rezeki aku, tahun ini kok kayaknya mau muter situasi kehidupan aku yang mungkin kemarin lagi agak sulit gitu ya, sekarang kayak mau maju. Nah kalau kamu udah dapet intuisi ini, aku konfirmasikan intuisi kamu itu tepat karena di sini ada energi intuisi kamu. Karena memang hidup kamu akan muter nih, ular ini aja kan dia muter tuh, gitu. Ya. Dan ini juga sama di kartu Water Rabbit ini, dia seperti bunga lotus yang mekar, udah mekar keluar kelincinya pula. Kelinci itu kalau di sini lambang keberuntungan. Ya, gitu. Jadi the sweetness of quiet love, aku ngerasa ya banyak hal-hal manis yang kamu akan terima sih ya. Power nomor satu, di satu sisi rezeki yang adalah hasil dari karma baik kamu juga. Di satu sisi kalau percintaan, aku melihat di sini ya ada kayak quiet love, bukan cinta yang berisik gitu ya, bukan cinta yang harus diumbar-umbar kemana-mana, tapi cinta yang tenang di dalam diam ya, tetapi manis di situ. Yang bukan sesuatu yang kayak berisik lah. Kamu paham ya kalau cinta yang berisik kan kayak semua harus diumbar di sosial media, semua harus, orang lain harus tahu kalau aku pacarnya dia, misalkan seperti itu. Ini nggak, aku ngerasain lebih kayak tipe yang quiet love seperti itu. Atau bahkan beberapa dari kamu ada yang akan ngembangin sesuatu secara diam-diam. Entah kamu ngembangin bisnis usaha kamu ya, nggak banyak cincong sana sini, tiba-tiba udah berkembang, tiba-tiba udah besar gitu, nanti seperti itu ya. Power nomor satu. Jadi aku ngerasa kayak kamu sudah, itu bagian dari boundaries yang kamu ciptakan untuk diri kamu sendiri gitu ya. Karena kamu juga, beberapa dari kamu udah pernah ngalamin gitu ya, semakin saya banyak berkoar-koar semakin sulit gitu ya situasi kamu ya. Kecuali memang kamu maaf ya kalau kayak model selebgram atau apa ya, mereka memang cari duit di situ ya, mau nggak mau mereka harus jual ibaratnya diri mereka di sosial media gitu ya. Tapi kalau nggak ada niatan untuk ngejual diri kamu di situ, ini maaf ya bukan jual diri prostitusi ya, tapi kamu paham maksud aku apa. Ya jangan salah paham. Cuman ya kalau kamu nggak ada niatan untuk kesana, yang buat apa mungkin kamu
expose diri kamu terlalu berlebihan, expose hubungan kamu terlalu berlebihan, ya. Jaga energi di dalam hubungan kamu kalau kamu mau hidup kamu tuh tenang dalam cinta kamu, ya. Kalau kamu yang single, mungkin kamu akan menemukan cinta yang jauh lebih tenang dari sebelumnya, ya. Gitu. Karena di sini ada elemen cintanya juga ada nih di pojokan sini. Kalau ini rezeki. Ini kayak awal mula baru, rezeki terus ada elemen cinta. Berarti ini secara keseluruhan ada nih untuk power nomor 1 yang aku lihat positif. Oke, ya. Sebentar. Apalagi. Iya, itu aja yang aku lihat. Coba kita lihat di kartu-kartu tambahannya ya. Ya, tadi ada energi angka 8 ya. Oke, kita lihat dari kartu-kartu berikutnya. Berdoa sebentar. Oke, power nomor 1. Oke, maaf kartunya jatuh ya, bentar. Iya, aku mau ambil dua kartu yang jatuh, maaf sekali. Aku jadi tadi nggak kelihatan di kameranya, tapi kita lihat ya dua kartu ini apa. Aku nggak baca kebalik ya. Actually nanti aku ambil dua kartu lagi deh. Ya oke, ini dua kartu ini. Coba kita lihat lagi. Oke. Ya. Ya, jadi 4 kartu ya. Maaf. Iya. Ini nggak ada yang ini ya, menciptakan kartu yang belakangnya ada magnetnya gitu, jadi nggak geser-geser, rapi di meja gitu. Ya, aku suka kalau ininya rapi ya. Ya, anyways, kita lihat ya 4 kartu ini. Tadi yang keluar kok nggak salah ini ya. Nih, jadi ada The Tower ya sama Ten of Swords. Iya, ini udah fix ngasih tahu ke kamu masa sulitnya udah selesai nih. Nomor 1 ya, udah ending. Nih ada orang kayak, maaf ini kan gambaran orang kayak mati diterkam gitu ya sama hewan buas ini. Ini tanda kalau masa sulitnya itu sudah selesai. Mungkin beberapa dari kalian melewati penyelesaian ini, jatuhnya sometimes ending nggak selalu ini ya. Sebuah penyelesaian nggak harus yang kayak happy gitu loh. Sometimes penyelesaian bisa painful atau menyakitkan seperti itu. Tetapi selesai. Meskipun sakit. Gitu. Ya ini kita ngomongin yang sudah lewat ya. Gitu, bukan nanti kamu akan ngalamin ini, bukan. Ini kalau kamu udah ngelewatin momen selesai yang seperti ini, kamu siap membangun kehidupan kamu yang baru. Nih, Tower ini ngomongin tentang membangun fondasi dari awal lagi nih. Jangan takut untuk ngulang lagi dari fondasi. Kalau kamu fondasinya tepat yang kali ini, kamu ngebangun sampai titik kesini akan cepet banget. Ya, contoh kalau kamu pernah gagal bisnis usaha, kamu pernah gagal percintaan misalkan, ya, gitu, atau pekerjaan. Jangan takut, ini momen pas untuk kamu untuk ngebangun ulang semuanya. Kamu punya power untuk ngegeser gunung. Power nomor 1, ibaratnya kekuatannya kan udah jadi kayak kekuatan dewa gitu ibaratnya ya, seperti itu. Ya. Gitu, jadi ada ini. Nah, di sini kita punya Knight of Coins. Yes, ini rebuilding. Kamu ngebangun ulang, merenovasi hidup kamu. Kamu akan punya semua alat-alatnya, semua materialnya, anything, uang, kebutuhan-kebutuhan kamu, ini semua akan datang ke kamu, mencukupi kamu untuk kamu ngebangun ulang apa yang kamu pengen bangun ini. Ya, Knight of Coins di sini cuman bilang ke kamu, proses membangun ini tidak akan buru-buru, tapi konsisten. Ya, itu yang aku lihat power nomor 1. Jadi kalau kamu misalkan ngebangun ulang sesuatu, nggak perlu buru-buru pengen cepet-cepet ini, nggak perlu. Ngalir aja, yang penting konsisten, kamu nanti akan melihat sendiri hasilnya, bahkan di luar dugaan kamu power nomor 1. Knight of Coins ngasih energi yang tidak tergesa-gesa. Oke, di sini ada, nah ini ada Nine of Swords. Ya, ini cuman kayak dibilang ya, karena kalau semakin kamu buru-buru, nanti kamu malah balik masuk ke energi anxiety. Di sini dibilang masuk ke dalam energi dimana kayak kamu jadi penuh kegelisahan. Ya, kamu pernah main ini nggak? Kamu tahu kan mainan Uno tapi Uno yang
stack gitu ya. Yang kayak kita tarik satu, jangan sampai jatuh gitu ya bangunan apa si Uno stack kok ini. Ya jadi ini tuh sama. Kamu butuh ketelatenan, ketenangan, nggak bisa gerusak-gerusuk gitu loh ya. Nggak bisa gelisah-gelisah. Kamu gelisah lah, ambiar itu semua. Ya, poin nomor 1. Jadi ini ngomongin tentang itu. Ya, ini tujuannya untuk menghindari ini. Kali ini kamu bangun ini dengan cara yang baik, dengan niatan yang baik, dengan keyakinan yang besar di atasnya. Kamu konsisten ngebangun ini, kamu akan sukses. Ini kipas ini melambangkan ya gimana sih kalau kita dikipas pakai rezeki gitu ya, seret gitu. Energinya masuk semua ke kamu. Kekuatan kamu tuh lagi besar. Jangan sampai kekuatan besar ini jadi sia-sia di tahun kuda api ini. Pakai keyakinan kamu. Ya, untuk bener-bener ngebangun apa yang kamu mau bangun, kehidupan baru sih ini aku ngeliatnya sebagian besar dari kamu, this is your building a new life ya, bangun kehidupan baru. Entah ini dalam segi bisnis usaha, pasangan kan juga bisa sama-sama membangun hidup baru ya, jika kalian berpasangan, yaitu. Oke, poin nomor 1. Iya, menarik sekali. Ya. Oke, sekarang aku akan kocok dadu di sini. Aku akan lihat ada bulan-bulan penting untuk kamu ya di tahun kuda api ini. Kita lihat ya, poin nomor 1. Oke. Aku akan shuffle 3 kali ya. Oke, ada bulan 8 ya, konfirmasi. No. Ya, nggak bohong. Nah, ya nggak ada yang kebetulan nih. 8. Entah ini bulan Agustus atau bulan ke-8 dari sekarang. Dari Imlek ya gitu. Ya kalau dari Imlek ya berarti nanti masuknya ke bulan 8 tambah 2 10. Ya jadi antara bulan Agustus atau bulan Oktober. Oke, shuffle lagi. 7 ya, Juli atau September. Atau ya oke gini deh ya, karena bisa 2 kemungkinannya, karena ini bacaan banyak orang ya. Oke, kita shuffle lagi. 3 ya, entah 3 bulan dari sekarang ya, atau literally bulan Maret besok. Ini bulan-bulan penting untuk kamu sepanjang tahun depan ini, setahun ke depan ini ya gitu. Itu angka-angkanya untuk kamu ya, bulan-bulan krusial kamu tuh. Maksudnya kalau bulan penting itu jadi aku harus gimana, jaga pikiranmu, perbuatanmu, ucapanmu, semangatmu, niatan baikmu, apapun itu, supaya berbuah baik untuk kamu. Ya, atau bulan-bulan tersebut itu biasanya kita berhadapan sama sesuatu yang mungkin kita harus benerin lagi, kita harus utak-utik lagi gitu ya. Atau sebuah pencapaian besar yang ada di dalam bulan tersebut itu kadang bisa terjadi juga. Ya, jadi ini macam-macam konteksnya. Tapi yang aku lihat, kamu bener-bener, ini kan juga dia ngebangun tinggi, kayak 1 lantai, nambah 1 lantai, nambah 1 lantai, ini yang tadi aku bilang konsisten. Tapi rapih gitu bangunannya, kokoh, kuat. Ya, power kamu gede, lagi-lagi, kekuatan. Oke, power nomor 1. Ya, itu aja. Power nomor 1 bacaan kamu. Ya, ya keberuntungan, bagus. Cinta, oke. Kesehatan nggak ada masalah di sini. Paling cuman ini aja, kalau kesehatan itu lebih kayak ke mental ya. Jadi kamu jaga banget ruang mental kamu. Nih, karena di sini ada energi anxiety-nya tinggi. Ya bukan berarti kayak setahun ke depan berarti aku bakal anxiety terus, bukan. Tapi kamu diminta untuk menjaga itu. Ya, karena untuk ngebangun kayak gini samalah nih ya, kayak ini analoginya kayak kamu lagi bangun rumah nih. Meskipun itu nanti rumah akan jadi bagus untuk kamu, ya. Tapi kan cukup lumayan makan energi gitu ya, cukup draining. Kita ngebangun rumah itu cukup banyak yang harus dipikirin, kita harus ngontrol, kita harus ini. Nah, kamu harus jaga energi kamu supaya apa? Kamu tetap bisa mengontrol itu semua dengan baik. Supaya nggak ada yang miss-miss, nggak ada yang harus nanti harus dikerjakan ulang lagi gitu loh, seperti itu. Ya, telatennya kamu dalam menjaga energi mental ini akan menjadi sorotan kamu juga. Oke? Power nomor 1. Ya, itu saja. Ya, tadi show-nya udah dibilangin, elemen-elemennya sudah ada, dan angka-angka bulan penting sudah ada untuk kamu. Power nomor 1 itu saja informasi yang aku bisa berikan untuk power nomor 1 di tahun kuda api ini. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah
menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan bagi sudah. Makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian tertarik untuk sesi personal reading, konsultasi, healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya sama Winsiling juga. Ya, dan bagi yang mungkin tertarik untuk yearly reading dibacakan secara personal, aku ada ya, itu di katalog aku. Kalau mau tanya-tanya dulu silahkan, jangan malu-malu, biasa aku langsung kirim itunya untuk kamu bisa baca-baca dulu ya. Gitu ya, ya biasanya kalau bacaan setahun personal itu aku lebih detail, dan itu akan kurang lebih sekitar 50-60 menit ya, itu bacaannya untuk gambaran 1 tahun ke depan. Ya intinya apapun yang tersedia berlaku bagi siapapun, apapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan privasi pasti aman dan terjaga. Terima kasih Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pastikan selalu bantu kamu dengan doa dan cahaya dari jauh. Setelah setiap reading, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan. Ya, good luck untuk tahun kuda api. Luar biasa untuk kamu Pak nomor 1. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Take care and have a great one. Bye-bye Pak nomor 1, see you. Halo pile nomor 2, bagi kalian yang memilih mainan yang ini School Panda punya ya, dan ornamen ini, ya, ini adalah bacaan kamu untuk tahun kuda api 2026 sampai 2027, ya. Berarti rentang waktunya dari Imlek sekarang sampai Imlek tahun depan, ya, 1 tahun kuda api ini. Kita lihat petunjuk untuk kamu bagaimana, ada apa untuk kamu. Kamu memilih mainan ini, sorry aku nggak bisa angkat deketin ke kamera, takut lepas, bawahnya agak oglek ya. Ini terlihat dia seperti duduk di, ini sih kayaknya feeling aku kayak di pinggir sungai ya. Ada tiang lampu di sini ya, tiang lentera, bagus sih ini ya. Energinya sangat positif. Kalau aku ngerasanya dia kayak lagi matanya itu kayak punya semacam mimpi cita-cita gitu, seperti itu ya. Dan ini yang kamu pilih, ini keberuntungan, hoki, cuan ya, seperti itu. Kalau nomor 2 ini yang aku lihat lebih ke keberuntungan kayaknya. Aku langsung ngerasa kalau tahun kuda api ini banyak momen-momen hoki loh, banyak momen-momen yang kayak datang ke kamu yang kamu tidak expect ya. Seperti itu. Konteksnya ini. Konteksnya rezeki. Ya, jadi ini kayaknya karma baik kamu banyak berbuah nih di tahun kuda api ini. Pal nomor 2. Jadi dia berbuah sendiri, ternyata jatuh sendiri buahnya dari pohon ke tangan kamu gitu loh. Ya, gitu. Jadi tentunya bukan berarti kamu nggak ada upaya ya. Nomor 2 tetap berupaya sebaik kamu, tapi intinya banyak banget rezeki yang ya di luar ekspektasi ya. Dadakan tiba-tiba datang gitu-gitu loh Pak nomor 2 ya. Ini aku makanya dia kayak lagi nunggu di sini, tiba-tiba datang sendiri ke dia, ngalir sendiri nih. Gitu. Ya, kesannya seperti itu. Makanya ini yang kamu pilih. Ya, oke. Pak nomor 2, kita lihat sekarang dari kartu-kartunya. Ya, itu udah clear banget energi itu. Ya, datang tiba-tiba itu yang aku selalu dengar ya, Pak nomor 2. Oke. Lihat sebentar, aku nyalain lagi lilin kamu. Oke, aku doa sebentar ya. Oke, file nomor 2. Kita lihat ada apa aja di sini. Oke, kita ada water monkey. Earth snake. Earth pig. Earth rat. Wah, banyak elemen tanah di sini ya. Iya, earth ox. Wah. Ya, di sini ada metal snake.
Ada Metal Dog sama Fire Tiger. Oke, kita lihat dari show-show yang hadir dulu di sini nih ya, untuk pile nomor 2 ini. Kita ada monyet ya, khususnya monyet air ya, pile nomor 2. Lalu ada ular. Ular ada 2 nih di sini. Cukup strong energi ular di pile nomor 2 ya. Khususnya di sini ular tanah sama ular logam. Ya, ada babi, sio babi juga ada nih pile nomor 2. Tapi spesifiknya di sini babi tanah. Ya, tikus tanah, kebo tanah. Ini ular logam ya ada tadi. Dogi, anjing logam juga, dan macan api. Ya, gitu. Nggak harus elemennya matching ya, tapi kalau sio kamu ada di sini itu udah oke. Kalau elemennya lebih matching ternyata pas ya, berarti itu energi akan lebih strong lagi untuk kamu. Tapi jangan terlalu terpatok sama ini. Ini bacaan untuk kamu tetap ya, pile nomor 2 kalau kamu pilih. Meskipun misalnya sio aku nggak ada di sini, nggak apa-apa. Ya, bukan berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Oke? Ya, ya, pile nomor 2 seperti yang aku tadi bilang ya, yang tiba-tiba datang. Ya, dan ini seperti ada energi dewi sangat cantik sekali di sini. Dia terbang gitu ya di atas ini, dan beneran ini rezeki kamu dibawain sama yang jagain kamu. Ya, ada entitas positif, entitas ilahi yang membawakan ini ke kamu karena ini sudah hak kamu untuk kamu terima. Ya, aku ngerasa nih gratitude leads to abundance. Kayak kemarin-kemarin itu mungkin kalian ada di dalam situasi yang mungkin agak sedikit membawa perasaan ketar-ketir atau takut. Ya, tapi aku ngelihatnya pile nomor 2 ini berhasil melawan rasa takut ini. Dengan apa? Rasa berserah dan keyakinan nih. Surrender to the moment. Ya udahlah, masa depan gimana? Lihat berita isinya begitu semua. Lihat ini kayak masa depan tuh kayak seolah-olah suram gitu ya. Tapi kamu dari situ belajar untuk tidak kemakan sama ketakutan kamu akan masa depan dan penyesalan kamu akan masa lalu. Kamu memilih untuk hidup di saat ini. Kamu lebih memilih untuk berserah di saat ini. Kamu lebih memilih untuk upaya maksimal yang kamu bisa sebisa kamu di saat ini. Dan ternyata pelajaran hidup kamu secara spiritual itu memang itu kemarin-kemarin pile nomor 2. 2026 transformasi besar untuk kamu. Dan ini ada campur tangan ilahinya untuk pile nomor 2. Ya, nih. Change your mindset. Kenapa? Selama ini semesta itu lagi menunggu perubahan mindset kamu, respon perubahan cara berpikir kamu. Karena cara berpikir itu akan menentukan realita kamu. Ya, dan aku juga ngerasa secara batin kamu banyak berkembang pile nomor 2. Kamu semakin menyatu dengan energi alam semesta ini yang aku lihat. Makanya ini akhirnya kurir ibaratnya, kurir yang mau nganterin ini ke kamu, akhirnya nyampe barangnya ke kamu. Nah, ini barangnya apa akan beda-beda dari setiap kamu. Tapi ini sesuatu yang bukan kecil. Kalau udah dibawa sama entitas tinggi, ini sesuatu yang nilainya luar biasa. Entah ini uang yang besar mungkin, ya, beberapa dari kamu. Entah ini sesuatu yang bernilai besar lah, ya, nggak harus uang macem-macem. Beberapa dari kamu pasangan sejati juga ada. Ya, dimana rezeki besar ini untuk kamu, pile nomor 2, akan membuat kamu ngerasa hidup kembali simple lagi. Nih di sini simplify your life. Ya, dan kamu adalah orang-orang yang akhirnya sudah ngerti bahagia itu nggak muluk-muluk. Meskipun saya dapat pemberian besar, ya bukan berarti saya nggak bisa bahagia dari sekarang dulu, sampai saya menerimanya. Kamu sudah belajar punya mindset yang lebih simple. Ternyata kunci bahagia itu mengubah mindset jadi lebih simple. Ya, pile nomor 2. Nggak terlalu banyak nuntut ekspektasi apa-apa, hidup yang penting kita jalanin yang terbaik.
Nggak usah ngerasa hidup dia begini, hidup saya begini, nggak adil, Tuhan tidak adil. Udah nggak lagi mungkin mikir kayak gitu. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Setiap orang punya challenge-nya masing-masing. Punya titik rezekinya masing-masing. Ada orang yang sekarang lagi di atas, mungkin nanti dia di bawah. Kamu yang mungkin lagi di bawah, bisa naik ke atas. Anytime, semesta bisa muterin ini semua kapan aja. Ya. Jadi ini kayak terlihat perkembangan mindset kamu udah jauh lebih keren, file nomor 2. Ya. Nah, di sini share your gifts. Fix kalian akan menerima hadiah ini nomor 2. Tetapi ini dititipkan pesan ke kamu kalau pemberian kamu itu berupa titipan juga. Titipan untuk apa? Kamu bisa pakai sebagian untuk hal-hal baik. Kamu bisa pakai sebagian untuk membantu orang yang kamu tahu mungkin perlu bantuan kamu. Jatuhnya ada sebagian yang kamu akan share, kamu akan bagikan. Gak usah takut kalau mau berbagi. Hal nomor 2, itu yang kamu bagi kalau kamu happy berbaginya, itu nanti akan balik ke kamu malah berkali-kali lipat. Ya, tulus dalam berbagimu. Hal nomor 2, dan aku yakin hal nomor 2 ini orang-orang yang, maaf ya, maksudnya gak pelit, maksudnya memang suka membantu, menolong, dan berbagi. Kamu mungkin dalam hidup kamu selama ini baru dapet nih ini mungkin di tahun ini rezekinya ini karena mungkin dulu kamu belum bijaksana dalam berbagimu. Mungkin dulu kamu berbagi ke tempat-tempat yang salah. Ya, hal nomor 2. Nih, jadi kayak ada semacam pembelajaran spiritual perjalanan kamu di sini. Ya. Ini energinya adem banget, Paul nomor 2. Adem, dan kamu tuh akan tersenyum seperti ini nih nanti. Tuh, senyum lebar, senyum hangat, senyum happy ya. Menerima apapun pemberian semesta alam ini. Karena kamu layak mendapatkan ini, Paul nomor 2. Ya, this is a gift from the universe to you. Kamu akan menerimanya ini di kuda api. Beberapa dari kalian akan pakai ini untuk banyak hal bermanfaat. Untuk mengembangkan sesuatu yang juga mungkin bisa bermanfaat. Aku nggak ngelihat ya kayak misalkan kalian dapat rezeki nomplok gitu. Aku nggak ngelihat kayak kayak orang norak yang wah saya langsung gini. Langsung enggak. Kamu benar-benar akan pakai ini dengan kesadaran. Karena kamu sadar ini pemberian. Bener-bener untuk kamu tuh dititipin. Ya, ada tentunya untuk kamu pasti ada, tenang aja. Tapi ada porsian-porsiannya itu sudah ditentukan sama semesta. Ini tuh nanti buat ini tuh nanti buat ini, sekian buat ini, gitu-gitu loh. Ya. Ya, ini besar sekali. Kalian ini orang-orang yang sudah banyak perubahan ya. Ular ada 2 di sini. Ini fix kalian udah banyak berubah. Berubahnya bener-bener kontras sekali energi kamu. Mungkin dulu kamu tuh gimana. Bahkan kalau kita mau lihat dari setahun belakang deh, ya, gitu, setahun kemarin ke belakang. Perubahan kamu dari sana sampai di titik sekarang itu masif loh. Perubahan itu nggak harus kita ngelihat hidupnya harus berubah banyak dulu, enggak. Tapi cara kamu berpikir, mindset, perspektif tentang kehidupan, dan lain-lain, itu adalah perubahan juga. Ya, leads to abundance. Fix 2026-2027 ini, tahun kuda api is your period of prosperity. Era keberuntungan keberhasilan kamu. Abundance rezekimu. Ya. Gitu, Paul nomor 2. Bagus sekali energinya. Oke, kita lihat ya di sini. Ya, ini kayak aku ngerasa banget kamu dijaga ya, pemberian ini bahkan dijaga banget ke kamu, nggak boleh, pokoknya harus nyampe ke kamu, nggak akan bisa dirusak sama siapapun. Ya, kamu dalam menerimanya, dalam memakainya nanti, kamu dijaga, diprotek. Ada yang entitas yang menjaga kamu di sini. Ya, beberapa dari kamu ini karena kamu juga sudah belajar tentang welas asih, ilmu cinta kasih. Karena aku melihat ini
entitas setara dengan Dewi Kwan Im energinya. Ya, di beberapa kepercayaan mungkin nama beliau berbeda, tapi itu yang aku lihat tadi di vision aku pun juga beliau. Ya, gitu. Oke. Ya, dia cuman nunjukin aja gitu, nggak ada ngomong gimana ya. Nunjukin dirinya aja ya, seperti itu. Oke, power nomor 2 kita lihat ya. Bentar ya. Oke, aku akan ambil 4 kartu sebentar. Oke, power nomor 2, let's see. Oke, satu lagi. Kasihnya 2. Oke lah, nggak apa-apa. Oke. Oke, aku nggak ada baca kartu kebalik ya. Wow, oke. Sebentar ya, ini aku rapihkan sebentar. Ya, intinya aku merasa lagi-lagi the energy of receiving. Ya, energi yang menerima. Mungkin kamu juga secara nggak langsung mungkin udah lebih nerima kali ya hidup kamu. Ya mungkin kamu saat ini lagi seperti ini, seperti sekarang. Mungkin belum di titik yang paling kamu inginkan, tapi kamu sudah bersyukur sama apa yang ada. Kamu sudah nerima di situ. Ya, mau kondisi kamu dalam apapun, hubungan percintaan kamu mungkin, hubungan soal rezeki kamu dan lain-lain, lebih nerima. Acceptance kamu tuh udah lebih berasa di sini karena kamu ada si Queen of Cups ini. Ya. Dan di sini kita ada Two of Swords. Ya, ternyata selama ini kalau kamu ngerasa hidup kamu seperti kehalang ke arah yang kamu inginkan, karena bisa jadi kamu dulu masih banyak penolakan. Entah nggak terima hidup kamu kayak gini, nggak terima gini, misalkan seperti itu. Tapi setelah kamu sembuh itu, ternyata jalan-jalan kebuka. Ternyata si bebek ini bisa berenang lagi nih. Tuh. Ya, ini lambang ciri-ciri orang yang kuat sih kalau aku ngeliat ya. Kuat setelah melewati situasi-situasi yang akhirnya membuat kamu menjadi bukannya kuat keras kepala, tetapi kuat tetapi dibalut dengan tetap kelembutan ya, seperti itu. Ya, Three of Wands ini ekspansi besar. Beberapa dari kamu aku nggak heran kalau tahun kuda api ini banyak yang mungkin pindah kota, pindah negara, pindah rumah beberapa dari kamu. Ya, ke rumah yang memang lebih selaras sama kamu. Dan Hermit ini melambangkan pencerahan-pencerahan yang sudah kamu temukan dalam hidup. Dan salah satu bentukan pencerahan terakhir kamu adalah penerimaan bentukan rezeki ini yang aku lihat. The Hermit ngasih aku kebijaksanaan yang sangat tinggi. Kenapa akhirnya kamu dilayakkan untuk ini dan dipercayakan untuk menerima ini? Karena semesta tahu kamu akan menjadi sosok yang bijaksana. Ya, power nomor 2. Itu yang aku lihat. Bagus banget ini. Ini kamu grow, berkembang. Ya, entah apa yang kamu mau kembangin juga nanti pakai rezeki ini, aku ngeliatnya akan jalan. Karena memang itu buat itu juga. Ya, kalau kalian paham maksud aku, bagi kalian yang mungkin kayak misalkan ada nanti modal usaha yang lebih, misalkan seperti itu gara-gara ada rezeki ini bisa. Biasanya kalau rezeki dadakan ini macam-macamnya, ada yang kayak ternyata investasinya jadi booming, ada yang ternyata warisan, ada yang ternyata yang nggak tahu rezeki dari mana datang gitu loh, seperti itu. Power nomor 2. Intinya yang sifatnya nggak diduga, datang tiba-tiba, gitu. Oke, power nomor 2. Ini ada untuk kamu. Oke, ya kalau love life aku ngelihatnya nggak terlalu ada pesan love life gimana. Mungkin kalau kalian punya pasangan ya mungkin nanti ini kamu share sama pasangan kamu. Ya di sini kan ada share your gift. Aku juga ngerasa mungkin kalian juga banyak berubah. Akhirnya bisa jadi karena kamu ketemu sama pasangan kamu juga akhirnya banyak berubah bersama-sama seperti itu ya.
gitu. Kalau kalian single, aku ngerasa sepertinya kalian akan lebih fokusnya ke perkembangan sendiri dulu. Ya, bukan berarti cinta ini nggak mungkin ada, kemungkinannya ada-ada aja, tapi ini bukan sesuatu yang kamu fokuskan. Kalaupun cinta hadir untuk kamu di tahun kuda api, sama bentukannya kehadiran yang tiba-tiba. Ya, kamu lagi nggak nyari, kamu lagi nggak gimana-gimana, kamu lagi fokus ngembangin diri, ya, ekspansi diri kamu sendiri, ya, ternyata nongol orangnya. Tanpa di-expect. Oke? Tahun nomor 2 itu bentuk rezeki juga ya, pasangan yang tepat, pasangan sejati itu bentukan anugerah juga. Karena nggak semua orang akhirnya ketemu ya, karena tergantung kitanya udah sembuh apa belum gitu-gitu sih. Maksudnya kayak kitanya bisa frekuensi yang lebih baik dulu. Oke, kita lihat ya di sini. Di dadu ini, aku mau pakai dadu ini untuk ngasih bulan penting di tahun kuda api. Aku akan kocok ini 3 kali. Ya, pal nomor 2. Oke, kita lihat aku sembari doa ya. Untuk pal nomor 2. Oke, ada bulan 2. Beberapa dari kamu bener-bener abis Imlek nih, abis Sinca. Bisa jadi ada kemungkinan ada semacam datang rezeki besar ke kamu. Tiba-tiba pintunya kebuka, jebret gitu. Ya, ini ada nih. Atau 2 bulan dari sekarang. Berarti kalau Sincianya Februari, berarti bulan 2-nya itu ya bulan April. Oke, ada. Oke, kita lihat lagi nih di sini 10. Ya, bulan 10 berarti bulan Oktober, atau kalau ini dihitung 10 bulan dari sekarang, Desember. Ada, oke. Sekali lagi di sini ini 9. Ya, berarti September, atau kalau 9 bulan dari sekarang berarti November. Itu bulan-bulan penting untuk kamu. Puncak-puncak energi ada di situ. Ya, petunjuk ini aja untuk kamu tambahan. Oke, pal nomor 2. Itu aja bacaannya untuk kamu. Semoga ini bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun situ silahkan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Namanya Winsiling juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, biasa aku langsung kirimkan katalognya untuk personal reading. Kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan aku juga ada di katalog aku, ada bacaan tahunan juga ya, bagi kalian yang mungkin mau bener-bener lihat secara pribadi, personal, jauh lebih detail lagi untuk setahun ke depan di tahun kuda api. Kalau kalian tertarik dan terpanggil, silahkan. Ya, itu bacaannya kurang lebih 50-60 menit. Ya. Ya, intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun petunjuknya, apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya, dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Pal nomor 2, terima kasih banyak atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk tahun kuda api ini. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Bye-bye, see you. Halo, pile nomor 3 bagi kalian yang memilih mainan yang ini, ya. Gambarannya ini seperti dia lagi mancing ya. Mancing ikan. Ini Dimo ya mainannya. Ini adalah bacaan kamu yang judulnya Tahun Kuda Api. Ya, 2026, 2027, kita lihat nih bagaimana kamu ya setahun ke depan ini. Dan ornamennya yang ini yang kamu pilih. Ya, kipas ini artinya ya apa yang kamu harapkan terjadi, terkabulkan gitu loh. Jadi kayak ada semacam doa yang dikabulin ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya ini mainan yang kamu pilih. Ya, mungkin mancing. Kalau aku sih ngerasanya gini ya, kayak ini kan dia kayak lagi mancing ikan, kayak kamu mungkin lagi mancing nyantai aja, tiba-tiba kok ada yang kayak
kayak seperti sesuatu yang besar narik kayak ngegigit ini kamu ya, umpan kamu, terus ternyata itu ikan yang besar gitu loh. Jadi ini bisa jadi ya, ini juga ya seperti opportunity besar yang hadir untuk kamu, atau apapun sesuatu yang mungkin kamu rasa apakah kayak kalau aku berharap ini terlalu besar, terlalu too much, tapi ternyata oh nggak, bisa termanifestasi juga kok gitu ya, digabulin juga sama universe ini gitu ya. Power nomor 3, jadi aku nangkep energi itu. Oke, kita lihat ya, ini power nomor 3, penanda power nomor 3. Kita masuk ke kartu-kartu kamu nih, power 3. Oke, pile 3. Dua sebentar. Oke, pile 3 kita lihat ya, tahun kuda api kamu. Kita ada wood ox. Di sini lalu ada metal monkey. Ada water dog. Fire ship. Metal rabbit, water pig, ya, water dragon, sama earth dog. Oke. Menarik ya. Sio anjing kenceng nih kalau power nomor 3 ya, dominan di sini energinya. Kalau nggak disebutin nggak apa-apa ya. Ini petunjuk aja, mungkin bisa tambahan resonansi untuk sebagian dari kamu. Ya. Kalau elemennya aku sebutnya matching sama sio kamu, harusnya pesan ini akan jauh lebih bisa resonate lagi untuk kamu. Kalau enggak, nggak apa-apa. Ya kayak, kak, kok aku nggak ada sio aku di sini, nggak apa-apa. Ini tetap jadi bacaan kamu ya. Jangan terpatok sama itu. Oke, power nomor 3, aku urutin dulu ya. Kita lihat nih yang muncul apa aja. Wood ox, di sini ada sio kebo, tapi spesifiknya kebo kayu. Ya, monyet, spesifiknya monyet logam. Anjing, spesifiknya anjing air sama anjing tanah nih di sini ada. Ya, kambing. Ini api. Ya, kelinci logam, babi air, naga air. Ya, gitu. Jadi mungkin sio kamu ada di sini, atau mungkin elemen kamu matching sama sio kamu di sini. Oke. Ya, jadi yang aku lihat di sini kalau untuk pile 3 ya, jadi kayaknya aku ngerasa kamu udah sampai di titik. Kalau kamu lihat ya, nih di si kartu kebo ini, kamu lihat deh mata batinnya kebuka tuh, ada cahaya keluar gitu ya, cereng gitu. Jadi aku ngerasa kayak kamu udah banyak dapat pencerahan sih sampai di titik ini ya, pile nomor 3. Kayaknya kamu sudah akhirnya ngerti gitu kalau ya udahlah, mungkin dalam hidup memang aku hidup bukan untuk supaya semuanya bisa aku kontrol. Bukan untuk mengontrol orang lain harus gimana, mengontrol situasi harus seperti apa. Aku di sini hanya ngejalanin sebisa aku. Ya, mau itu nanti hasilnya kayak apa, kembali lagi ke fleksibelnya kamu gitu. Maksudnya ya udah, berserah aja sama semesta. Kamu play with the wave saja. Aku ngalir aja nih, ngikutin ombaknya ngebawa aku kemana. Bukan berarti kamu nggak ada effort atau upaya ya. Upaya kamu tetap maksimal sebisa kamu, apa yang kamu bisa lakukan dari diri kamu gitu ya. Yang kita bisa kontrol kan sebenarnya ya pikiran kita sendiri, perlakuan kita sendiri ya, actions kita gitu, seperti itu. Tapi kalau itu sudah di luar dari diri kamu, nggak ada satupun hal yang kamu bisa kontrol sebenarnya di dunia ini. Karena peran kamu bukan untuk mengontrol apapun dan siapapun. Peran untuk mengontrol itu kembali ke semesta alam ini lagi. Kita cuman sebenarnya bagian dari ritme alamnya aja. Ya, kalau memang itu tidak masuk ke dalam ritme alam ini, kamu mau maksa kayak apapun, nggak akan kejadian. Nomor 3, dan mungkin itu kamu sudah akhirnya bisa menelan kenyataan itu. Nomor 3. Ya, kamu akhirnya sudah paham dari pelajaran-pelajaran hidup kamu akhirnya udah ngerti, dan ketika kamu melepas kontrol ini, ternyata aku hidup lebih damai. Aku hidup lebih tenang. Aku hidup lebih mengalir. Ya, untuk melepas kontrol ini nggak mudah loh, pile nomor 3. Seseorang yang sudah biasa mengontrol segalanya,
untuk melepas itu rasanya akan takut sekali. Takut kehilangan kendali. Beda sama orang yang mungkin sudah terbiasa untuk melepas kendali, dia autopilot sendiri gitu. Ya. Gitu. Dan ternyata ketika kamu let go kontrol ini, blok kamu kebuka. Apapun yang menghambat rezeki kamu, menghambat manifestasi kamu, menghambat doa kamu, kamu mikir selama ini kenapa doaku nggak kejawab-jawab ya? Gitu misalkan. Ya bisa jadi karena ini. Dan aku ngerasa memasuki tahun baru kuda api ini, kesadaran kamu kesini sudah cukup jauh lebih baik. Kamu sudah bisa mengalir dengan graceful, dengan elegan, seperti itu ya di sini nih dibilangnya. A state of graceful movement. Being in the flow. Selama ini bertahun-tahun mungkin pelajaran hidup kamu tuh cuma mau membawa kamu sampai di titik ini. Semesta nunggu respon yakin kamu. Semesta nunggu respon berserah kamu dan mengalir kamu. Ya, gitu. Ternyata karma kamu adalah untuk masuk ke dalam energi flowing ini. Pal nomor 3. Di situ baru kamu bisa manifest your dreams. Mau ini mimpi akan pasangan yang sejati, mau ini mimpi akan rezeki yang luar biasa untuk kamu, apapun itu. Ternyata hadir ketika kamu terhubung sama cinta tanpa syarat, tanpa kontrol. Cinta yang ada dari para leluhur kamu untuk kamu. Nih di sini. Ya, dan ternyata selama ini mungkin keturunan kamu ya, maksudnya kayak kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin kamu punya orang tua yang sifatnya controlling gitu misalkan. Nurun ke kamu gitu-gitu, kamu seperti breaking atau menghancurkan pola karma ini. Di dalam perjalanan spiritual kamu, Pal nomor 3. Pal nomor 3 aku cuma mau bilang, dengan kamu seperti ini, tahun kuda api ini adalah tahun manifestasi besar kamu. Apa yang menghalangi jalan kamu ke arah tujuan kamu yang sebenarnya, rezekimu yang sebenarnya, cintamu yang sebenarnya, apapun itu akan kebobol sama energi kamu. Akan kebuka, tidak lagi menyumbat gitu loh. Yang selama ini mungkin terpending-pending, ya banyak dari kalian yang mungkin udah terpending bertahun-tahun, mungkin sampai bingung kenapa aku udah usia segini misalkan belum ketemu sama jodohku. Ternyata kuncinya di sini. Let go. Kamu punya karma untuk let go. Karena itu salah satu karma ancestral atau karma leluhur kamu di sini. Ketika kita lebih bisa melepas, kita kasih kesempatan semesta alam ini bekerja untuk kita. Ombak ini nggak sembarangan ngebawa kamu, Pal nomor 3. Ini ada anjing, dia lagi berenang-berenang nih di sini ya, di ombak laut ini. Dia yakin ombak ini akan membawa dia ke tempat yang aman. Akan membawa dia ke tempat yang seharusnya. Dan dia nyampe di situ. Ya, makanya 3 elemen air ini ada nih di sini. Ya, water dog, water dragon, water pig. Karma kamu ternyata ini. Ini kalau kamu bener-bener bisa paham dan kamu bisa selesaikan karma ini. Ini tahun ini nih yang kamu akan terima itu besar dan banyak sekali, Pal nomor 3. Harapan-harapan kamu ibaratnya segala desires atau harapan, maksudnya kita kan yang namanya hidup punya pengharapan ya, untuk kita kepengen gimana mungkin suatu saat ya seperti itu, baru bisa jadi datang semuanya sekarang bertubi-tubi. Ya, nih seperti kipas ini yang tiba-tiba anginnya kenceng gitu ya ke kamu. Nih ya, ombak yang tadinya tenang, ya ini kan air yang tadinya tenang, tiba-tiba mulai berombak, tiba-tiba deras. Nah ini, seperti itu nanti prosesnya. Ternyata selama ini hidup cuman membawa kamu untuk sadar sampai ke titik let go ini. Let go pasti akan dibarengi dengan berdamai dan memaafkan. Tanpa memaafkan, kita akan sulit membuka pintu rezeki. Banyak orang yang tidak mau untuk itu. Dia menghalangi rezekinya sendiri.
Aku bilang aja nih, ya, udah banyak kasus-kasus rezeki yang aku banyak ya orang yang datang dan aku lihat di karmanya, oh ternyata kamu ada ini, belum beres. Dia beresinnya bisa sampai bulan-bulan, bertahun-tahun baru sadar, dan akhirnya ini begitu beres, hidupnya maju. Rezekinya kebuka lagi. Ketemu sama jodoh yang sebenarnya. Ternyata cuman itu doang, simple, tapi untuk sampai punya niatan, kemauan, dan rasa tulus untuk kesana, butuh waktu persiapan bertahun-tahun. Mungkin kamu adalah jiwa-jiwa yang akhirnya sampai ke titik ini. Makanya kan ini kartu nomor 1, pencerahan mata batin yang sangat strong. Ya, karena di sini aku ngelihat ya leluhur-leluhur kamu nih di sini ya, di belakang, mau ini kakek, nenek, mungkin orang tua beberapa dari kamu, atau ya buyut-buyut kamu, ini semua seperti ada di belakang kamu. Mereka seperti bahagia melihat kamu gitu loh. Berarti yang mau masuk ke kamu ini bisa jadi rezeki leluhur, warisan leluhur kamu sendiri. Yang selama ini terpending karena kamu ada karma leluhur yang belum beres. Pal 3. Ya, pal nomor 3 ini memanifestasi apapun yang kamu memang inginkan dalam hidup. Petunjuk besar untuk kedatangan hal-hal ini atau doanya terjawab. Kayak intinya gini, ya kita mau doa setinggi apapun, kita punya harapan setinggi apapun, nanti nyampainya ke kita sebagaimanapun, yaitu kita terima aja. Memang itu berarti yang layak untuk kita dapatkan. Kita terima dan kita pakai dengan sebaik mungkin. Jadi kita nggak maksain keinginan kita. Kadang kita nggak maksain keinginan, malah dikasihnya lebih besar dari keinginan kita sebenarnya. Apa yang jiwa kita inginkan seperti itu. Ya. Makanya lepas kontrolnya nih, kita nggak tahu potensinya sampai mana. Oke? Oh, nomor 3. Ya. Oke, kita lihat di kartu-kartu kamu berikutnya. Ambil 4 kartu ya. Oke, pal nomor 3. Oke. Iya, nih lihat ya. Aku nggak baca kartu kebalik ya. Ya, Ace of Wands, Two of Wands nih. Kamu akhirnya sudah bertumbuh dan berkembang. Kamu sudah bertengger di puncak nih di sini. Energi kamu jauh lebih kebuka, positif. Ya, setelah kamu akhirnya belajar melepas kontrol. Nomor 3. Makanya aku nggak heran akhirnya rencana Tuhan semesta atas diri kamu bisa berhasil. Rencana-rencananya berhasil. Apapun yang mungkin kamu punya goal, punya tujuan, dan lain-lain, ini datang ke kamu. Ini rezeki besar, Ten of Coins. Ya, Ten of Coins rezeki besar dalam arti Ten of Pentacles. Di satu sisi ini ya rezekimu, keluargamu, beberapa dari kamu kalau ini untuk keluarga, ya keharmonisan dengan orang-orang yang kamu sayang, beberapa dari kamu kehadiran seseorang, sosok di sini ada. Kalau yang single, sosok yang juga sama-sama membawa api yang sama, semangat yang sama, gairah positif yang sama. Kebetulan tahunnya kuda api. Ya, ini kamu siap untuk naik, kamu siap untuk maju, pal nomor 3. Ya, malah ketika kita lepas kontrol, datanglah orang-orang tepat ke dalam hidup kita, rezeki-rezeki tepat datang ke dalam hidup kita sendiri. Ya, pal nomor 3. Waktu itu aku ini ya sering, maksudnya orang ini aku nggak, ya tentunya aku nggak sebutin namanya, sering datang ke aku konsultasi. Sebulan mungkin ada 2 kali atau berapa gitu ya. Sering nongol lah gitu dia datang ya. Selalu ini bawaannya selalu bilang, saya nggak bisa.
Saya harus tahu ini kontrolnya begini-begini. Saya harus tahu nanti saya harus gini-gini, semua harus saya planning, dan planning saya ini semua harus jalan. Ya, seperti itu. Intinya akhirnya belajar pelan-pelan ya, ini pelan-pelan banget. Setelah berapa kali datang, akhirnya dia kepentok sendiri, akhirnya mau nggak mau ya sudah, saya coba. Akhirnya mau nih dia ya untuk ini masuk ke dalam energi let go. Akhirnya dia mau untuk memaafkan, akhirnya dia mau berdamai. Itu aset-aset yang dia mau jual laku satu-satu kayak kacang, yang selama ini bertahun-tahun nyangkut. Kita bukan ngomongin cuma satu aset, beberapa. Seperti aku bilang, ombak yang tadinya diem, tiba-tiba mulai beriak, tiba-tiba besar. Ya, karena karma itu nggak bisa di-skip. Kalau karmanya kita skip, kita nggak jalanin, kita nggak selesaiin, hidup kamu akan stuck di situ. Tahun ini pergerakan positif untuk kamu. Kamu mengalir ke arah yang jauh lebih baik dalam hidup. Pile nomor 3. Manifesting your dreams, mimpi, cita-citamu lebih tercapai di tahun ini. Pegang keyakinan kamu, majulah di tahun ini. Pile nomor 3. Bagus banget energi ini. Ya, kalian itu orang-orang baik. Cuman ya setiap orang punya kelebihan kekurangan. Ya, orang yang punya kontrol atau ya jatuhnya kontrol, a bit control freak atau kayak gimana itu, sebenarnya nilai-nilai positifnya kita bisa ambil, tapi kita tinggalkan nilai-nilai negatifnya. Tandanya kamu pintar berantisipasi, kamu pintar beradaptasi cepat sama situasi. Ya itu ambil nilai plusnya. Tapi untuk kaku sama hasil, memaksakan hasil, itu yang ditinggalin nilai-nilai itu. Atau memaksakan kehendak atau situasi dan lain-lain. Ya, tapi kemampuan kamu untuk bisa, yaitu tadi antisipasi, adaptasi, ya, mengambil langkah dengan baik, jago planning, strategi, ya itu tetap diambil nilai positifnya. Ya, kalian ini orang-orang yang jago itu. Oke? Cocok kalian ini sebenarnya sebagai leader, pemimpin usaha gitu-gitu ya. Tapi kalau kalian akhirnya jadi seperti itu, kalau belum, jadilah sosok pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang tetap bisa menggerakkan bawahan-bawahannya tanpa harus memaksakan keinginan sepenuhnya atau mengontrol yang berlebihan. Tetap memberikan ruang untuk bertumbuh. Karena kita nggak akan pernah tahu, kita memberikan ruang seseorang untuk bertumbuh, dia bisa surprisein kita. Ternyata dia bisa lebih pintar dari apa yang kita bayangin gitu. Ternyata bisa membawakan hasil yang lebih besar untuk kita juga. Oke, pile nomor 3. Nih kunci sukses kamu. Oke, ya itu, dan kita lihat ya. Di sini aku akan shuffle dadu ini 3 kali. Kita lihat bulan penting kamu. Ya, bulan penting di tahun kuda api ini gimana? Oke, aku sembari doa ya. Oke, pile 3. Ada bulan 10. Ya, berarti 10 bulan dari sekarang atau bulan Oktober. Ya, berarti Oktober atau Desember. Ada? Kita lihat ya. Oke, 10 lagi. Oke, itu fix. Angka 10 ini sangat strong untuk kamu. Tandain di kalender kamu bulan 10 sama bulan 12 ya. Nih ya, penting ini, kayaknya banyak hal-hal penting yang akan terjadi di situ, atau mungkin disitulah ada semacam pencapaian besar. Ya, sekali lagi aku lihat di sini 12. Ya benar ya, berarti bulan Desember muncul lagi energinya di sini, atau bener-bener setahun dari sekarang ya, berarti nanti tahun baru energinya kebuka. Ya, maksudnya masukin tahun baru tahun ini ya. Kayak ya berarti masuk ke Februari lagi. 12 bulan dari sekarang. Januari, Februari. Ya, tapi tadi yang strong itu bulan 10 sama bulan 12. Berarti kamu ini late bloomer. Dalam artian di tahun ini kamu terus berkembang, kamu terus naik ya. Fokus ke energi positif kamu. Nanti bulan-bulan tadi yang aku bilang itu penuaian panen hasil besar untuk kamu. Pile nomor 3. Ya, ini pun juga ada kartu nomor 10 nih. Ten of Pentacles. Ya, nggak ada yang kebetulan di sini. Oke, pile nomor 3.
Oke, itu aja untuk kamu. Tetap konsisten ya, berarti ujian kamu adalah konsisten sampai nanti ya bulan-bulan ini kamu lihat sendiri hasilmu luar biasa. Oke, Pal, nomor 3 itu aja bacaannya. Semoga bisa bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Makasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channelku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu ketik apapun situ silakan, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya Wins Healing juga. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu. Biasanya aku langsung kirim katalog ya, untuk kamu bisa baca-baca terlebih dahulu syarat ketentuannya bagaimana. Untuk bacaan 1 tahun seperti ini, misalkan kalau kamu mau terpanggil untuk reading tahun kuda api secara personal, di situ tentunya akan jauh lebih detail dan spesifik untuk kamu. Untuk setahun ke depan, itu bacaannya kurang lebih durasinya 50-60 menit. Kalau kamu tertarik, silahkan hubungi saja. Ya, intinya apapun jasa yang tersedia di sini berlaku bagi apapun siapapun. Dimanapun kamu, aku tidak membeda-bedakan. Kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku dari sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya, pasti akan ada petunjuknya dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pal nomor 3 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh setelah setiap reading. Untuk semua dilancarkan, semoga yang terbaik ya. Selalu sehat, semakin sukses dan bahagia lagi Pal nomor 3. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Terima kasih banyak. Take care and have a nice day. Good luck untuk tahun kuda api ini. See you. Bye-bye.